Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel pendidikan Belajar Lagi MPD. Hari ini kita akan membahas soal pedagogik perencanaan pembelajaran bagian pertama. Jangan lupa sebelumnya lakukan subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang di dalam dunia pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Dan E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah E. Kenapa jawabannya E? Baik Bapak dan Ibu sekalian, akan kita bahas kenapa jawabannya adalah E. Di sini yang ditanyakan adalah, maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta. Nah, di sini mencipta yang tepat adalah mencipta itu C6 kalau dalam testimoni Bloom. C1-nya adalah mengingat, C2-nya adalah memahami, kemudian C3-nya adalah menerapkan, C4-nya menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 adalah mencipta. Gitu. Itu dalam tingkatannya. Nah, sekarang kita bahas kalau yang A, mengelompokkan, berarti mengelompokkan ini bukan kategori mencipta, ya, jelas. Oke. Apalagi menyebutkan ini sama hanya dengan C1, yaitu mengingat. Nah, kemudian menjelaskan juga termasuk C1 ini. Membedakan ini bisa kategori C5. Namun yang ditanyakan di sini adalah C6-nya. Kognitif mencipta, yaitu membuat. Nah, membuat ini termasuk kategori atau KKO mencipta, yaitu C6. Yaitu baik. Soal berikutnya. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah: A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input proses dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kemudian C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input,
proses, dan output secara benar. Kemudian yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input dan proses dan output tanpa melihat catatan. Dan E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jawaban yang tepat adalah B, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Oke, baik Bapak dan Ibu, akan kita bahas kenapa jawabannya adalah B. Yang pertama, dalam penyusunan indikator, ya, dalam penyusunan indikator yang tepat, seorang guru itu harus memahami istilah A, B, C, dan D. Itu audience, behavior, conditional, dan degree. Itu harus memahami kondisi A, B, C, dan D. Nah, dari soal tersebut, soal ini, kalau kita kuliti, kita bahas lebih dalam, ya. Kita bahas lebih dalam. Yang pertama, yang bagian B. Di sini, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini. Sebentar. Di sini ini poin pertama untuk kategori C, yaitu kondisional, ya. Kemudian selanjutnya siswa dapat. Nah, siswa dapat di sini, siswa dapat di sini termasuk kategori audien. Ya. Kemudian masuk lagi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, ini masuk kategori sini. Komponen perangkat keras ini termasuk kategori behavior. Gitu, sebentar, termasuk kategori B. Oke. Kemudian, nah, kata kunci di sini yang mengatakan secara benar ini adalah kata tingkatan untuk jenis termasuk degree atau D, gitu ya. Jadi di sini yang paling komplit. Nah, kalau kita kuliti, nah kalau yang kita mulai dari yang E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan, ini keliru karena tidak melibatkan kategori A, audiensnya. Kemudian kalau yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Di sini juga tidak ada audiensnya, ya. Dan degree-nya di sini nggak ada. Kalau yang C, di sini C, siswa dapat. Nah, ini siswa dapat ini termasuk kategori untuk audien, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Nah, di sini tidak ada penjelasan tentang kondisionalnya seperti apa, salah. Nah, kalau yang A, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Nah, dengan benarnya seperti apa? Ini di sini tidak ada penjelasan seperti itu. Sebenarnya kata kunci degree itu dengan benar, ini kata kunci dengan benar, secara benar, itu kata kunci untuk kategori degree-nya. Makanya dalam komponen penyusunan RPP di sini, seorang guru itu tidak lepas dari kategori A, B, C, dan D, gitu ya. Oke. Baik.
Kita masuk pada soal berikutnya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, ini maaf saya kelebihan huruf, C. Keterampilan, D. Konsep, dan E. Prinsip gitu. Maka jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah D, yaitu konsep. Baik Bapak dan Ibu, akan kita bahas kenapa jawabannya D. Di sini, di sini kata kuncinya tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas. Artinya guru bertujuannya untuk memberikan pemahaman saja kepada siswa, yaitu tentang cara mendefinisikannya saja gitu. Nah, kalau kita bahas lebih dalam, apa itu faktual? Faktual yaitu apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi, itu namanya fakta ya, atau faktual. Kemudian yang prosedural adalah apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu, itu namanya prosedural. Kemudian kalau keterampilan apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu, itu keterampilan. Kemudian kalau prinsip apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep, sebab dan akibat, itu namanya prinsip. Nah, dari soal ini, karena soalnya adalah tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan, maka yang tepat adalah konsep. Berarti yang fakta keliru, B keliru, keterampilan juga C yang keliru, dan E juga keliru. Yang tepat adalah yang D, yaitu konsep ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut pada soal berikutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Maka jawaban yang tepat adalah E. Kontekstual. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, akan kita bahas kenapa jawabannya adalah E. Kita perhatikan soal di sini. Perencanaan pembelajaran menerapkan pada proses keterlibatan. Menerapkan pada proses keterlibatan peserta didik. Nah, ini udah sangat jelas ya. Tuh, pasti kalau menerapkan kemudian ada keterlibatan, itu pasti kontekstual ya. Baik, namun biar tidak ambigu akan saya bahas kooperatif itu apa sih, inquiry itu apa. Oke, sedikit akan saya bahas. Kalau kooperatif itu pembelajaran yang bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil, ini biasanya kooperatif ya. Nah, karena ini tidak sesuai, keliru.
Kemudian kalau inquiry itu biasanya siswa itu melakukan identifikasi, itu namanya inquiry. Nah, problem solving ini biasanya siswa dihadapi dengan sebuah permasalahan, itu namanya problem solving ya. Kemudian ada lagi namanya discovery learning. Ini biasanya siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dan pembelajaran yang telah dipelajari, itu namanya discovery. Nah, di sini karena soalnya di sini udah sangat jelas, nah itu tentu jawabannya adalah kontekstual ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa terus berkembang di dalam dunia pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.